Halo semua, selamat datang di Disket Otak. Saya Bajok, seorang suami dan ayah dari satu orang anak perempuan berusia 2 tahun. Bagaimana teman-teman, apakah sudah mulai melihat lebih dalam mengenai Montessori? Atau bahkan mungkin sudah praktik dan merasakan sendiri keseruan dan manfaatnya? Lalu apakah teman-teman ada yang merasa bingung caranya untuk memulai melakukan ini semua? Jika ada yang merasa bingung, jangan khawatir. Dalam Disket Otak, hal tersebut akan saya coba kupas satu persatu, lapisan demi lapisan. Sehingga harapannya teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif untuk dapat memulai petualangan Montessori di rumah dan keluarga masing-masing. Baik, kita mulai. Dalam pendidikan tradisional, biasanya kita menggunakan approach satu arah dari orang dewasa ke anak, sehingga hanya ada dua elemen, yaitu orang tua dan anak. Hal tersebut berbeda dengan Montessori yang menggunakan approach tiga elemen, yaitu anak, orang dewasa, dan lingkungan. Di mana idenya adalah anak in charge terhadap pembelajarannya sendiri, sejalan dengan dukungan yang telah diberikan oleh orang dewasa dan lingkungan. Pada episode kali ini, saya akan membahas secara khusus mengenai elemen anak. Menurut saya, hal ini merupakan hal yang sangat dasar yang perlu diketahui oleh orang dewasa yang berada di sekitar anak. Setiap anak memiliki natural desire to learn. Dengan kata lain, secara otomatis anak akan selalu belajar dari apapun yang ada di sekitarnya. Dengan berada di sekitar orang dewasa yang aktif berkomunikasi, seorang anak dapat memahami bahasa hingga akhirnya dapat menjalin conversation dengan manusia lainnya. Contoh lain, dengan seluruh panca indera yang anak miliki, secara otomatis, anak pada akhirnya dapat membedakan warna, mengidentifikasi bunyi, menganalisis tekstur, dan lain-lain. Dalam Montessori, hal ini disebut dengan tahapan Unconscious Absorbent Mind. Tahapan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 3 tahun, di mana anak tanpa sadar menyerap seluruh informasi yang di sekitarnya tanpa usaha apapun. Dr. Maria Montessori menganalogikan pikiran anak dalam tahapan ini bagaikan suatu spons yang menyerap cairan apapun yang ada di sekitarnya, baik yang bersifat bagus maupun yang bersifat jelek. Dan menurut saya, disitulah tantangan terbesar kita sebagai orang dewasa untuk sebanyak mungkin memprovide hal-hal yang bagus di sekitar anak kita. Selanjutnya, secara internal, anak juga memiliki motivasi belajar yang tinggi. Jika kita tengok sedikit, proses seorang bayi yang mulai belajar membuka matanya sejak lahir di dunia, lalu menggerakkan anggota tubuh, berhasil duduk, merangkak, hingga akhirnya mampu berjalan secara independen. Hal tersebut biasa dilihat oleh orang dewasa tanpa kesadaran bahwa itu merupakan proses belajar yang sangat berharga bagi bayi tersebut, berupa perjuangan untuk bergerak secara mandiri. Begitu juga dengan anak pada masa toddler. Saya cukup yakin bahwa setiap anak berusia 1 sampai dengan 3 tahun bergerak seperti gasing dengan tenaga baterai unlimited. Berlarian ke sana kemari, berputar, memanjat, berguling, dan melompat tanpa henti. Dan teman-teman percayalah, itu juga merupakan kebutuhan mereka untuk belajar. It is developmentally appropriate. Mereka perlu belajar untuk eksplorasi apa yang tubuhnya dapat lakukan, apa yang terjadi pada benda tertentu saat mereka melakukan perbuatan tertentu, bahkan apa reaksi dari orang dewasa yang mereka dapatkan saat mereka melakukan sesuatu. Itu semua merupakan bagian dari proses belajar yang secara alami akan mereka upayakan dan rasakan. Dan memang, sebenarnya terlalu tinggi ekspektasi kita sebagai orang dewasa yang mengharapkan seorang anak di bawah 6 tahun untuk duduk manis selama 45 menit tanpa bergerak dari kursi ketika sedang berada di dalam kelas atau sedang berada di restoran. Setiap anak memiliki inner teacher yang mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan belajar dan perkembangannya, yang termasuk di dalamnya adalah belajar untuk bergerak. Sehingga, memahami perspektif ini menurut saya sangat penting, karena hal ini benar-benar mengubah pandangan saya jika melihat kelakuan anak yang sering orang dewasa consider sebagai kenakalan. Bahkan sampai ada istilah terrible two bagi anak-anak usia 2 tahun. Namun sebenarnya, setiap anak kecil pada dasarnya dilahirkan baik, tidak pernah secara sengaja ingin membuat orang dewasa kesulitan atau bahkan marah. Mereka hanya butuh belajar, dan orang dewasa hanya perlu memahami kebutuhan anak, sehingga akhirnya dapat memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Misalkan untuk anak yang sedang suka melempar balok di dalam rumah. Bisa jadi anak tersebut sedang melatih otot tangan dan berlatih melempar tepat sasaran. Sehingga kita sebagai orang dewasa dapat menyediakan bola sebagai wadah dan dapat digunakan di lokasi yang aman. Atau contoh lain, anak yang suka menuang air dari gelas ke lantai. Bisa jadi anak sedang dalam tahap ingin belajar menuang dari satu wadah ke wadah lainnya dan mengamati apa yang terjadi saat air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga kita sebagai orang dewasa dapat menyediakan gelas ukur secara khusus dengan wadah serta spons untuk mengelap tumpahannya. Dengan demikian, anak dapat tetap belajar namun sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh orang tua. Lalu bagaimana dengan anak yang bermain sepanjang hari? Perlu juga kita pahami bahwa mainan itu sendirilah yang merupakan media belajar bagi seorang anak, khususnya untuk anak di bawah usia 6 tahun. Montessori memiliki satu quote yang sangat terkenal bahwa play is the work of the child.
Cara seorang anak bekerja adalah melalui aktivitas bermain. Jika mereka bermain dengan durasi waktu yang banyak, itu adalah hal yang sangat baik karena mereka belajar di setiap kegiatannya. Sehingga tidak diperlukan pemisahan konsep antara bermain dan belajar. Tinggal yang menjadi tugas kita sebagai orang dewasa adalah memastikan bahwa kegiatan bermain yang dilakukan anak dibungkus dalam suatu aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Salah satu hal juga yang menurut saya menarik dalam penerapan Montessori adalah anak tidak diberikan kurikulum standar yang sama sebagaimana seluruh anak. Setiap anak memiliki timeline yang unik dan tidak perlu dipersamakan satu dengan yang lainnya. Insting anak akan menunjukkan pada saat mereka ingin belajar melompat terlebih dahulu sebelum mereka menggunting, atau mereka mengelap jendela terlebih dahulu sebelum mereka menghitung biji-bijian. Sesuai dengan salah satu jargon paling umum di Montessori, follow the child. Percayakan kepada mereka untuk menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya sedang mereka butuhkan dan ingin kuasai pada saat itu. Memang yang menjadi challenging bagi orang tua adalah untuk bisa melakukan observasi secara objektif. Selain itu, kita juga terkadang membandingkan apa yang telah dapat dilakukan oleh anak lain yang seumuran, namun belum dapat dilakukan oleh anaknya sendiri. Sebagai reminder, terutama untuk diri saya sendiri, ini bukanlah suatu kompetisi untuk melihat siapa anak yang paling hebat, melainkan bagaimana seorang anak dapat belajar seoptimal mungkin sesuai dengan fase kebutuhan perkembangannya. Yang menurut saya juga menarik adalah istilah belajar dalam penerapan Montessori di rumah. Cakupannya juga termasuk kegiatan aktivitas sehari-hari, sejak bangun pagi hingga kembali tidur, termasuk saat sikat gigi, mandi, makan, berpakaian, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan, seorang anak butuh pengulangan sampai ratusan kali hingga akhirnya berhasil menyikat gigi secara independen, bukan? Dan ya, kegiatan tersebut adalah belajar. Montessori juga memberikan kesempatan yang besar bagi anak untuk belajar bebas memilih, bertanggung jawab, berkontribusi, dan bereksplorasi, bahkan sampai dengan menghadapi rasa kecewa. Pengembangan soft skill dengan pendekatan yang respectful merupakan ciri khas dari Montessori yang menurut saya pribadi merupakan kekuatan utamanya. Tidak perlu menunggu remaja terlebih dahulu karena dalam Montessori berlatih soft skill telah dikenalkan dan diterapkan sejak lahir. Tujuan dari pembelajaran ini bukan hanya untuk menjadikan seorang anak yang berprestasi akademik dan mengoleksi achievement saja, namun bertujuan untuk membantu anak agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Sebagaimana salah satu quote yang relevan dari Montessori, "Help me to help myself." Semua kegiatan adalah bermakna, semua kegiatan adalah belajar. Terlepas dari menerapkan Montessori atau tidak, yang perlu kita pahami adalah prinsipnya setiap anak cinta belajar. Sehingga pada akhirnya tergantung dari kita sebagai orang dewasa yang akan memilih untuk mendukung atau mematahkan hal ini. Mari kita coba bersama mereka untuk menghadapi setiap harinya yang penuh dinamika. Kadang bahagia dan kadang kecewa. Apapun itu, kita tetap berada di sampingnya saat mereka belajar menjadi manusia seutuhnya, serta memberikan kasih sayang yang penuh dengan makna. Sekian penjelasan saya mengenai keinginan natural anak untuk belajar. Sampai jumpa di episode Disket Otak selanjutnya.